dalam tugas saat berupaya melerai bentrokan antar kampung di Kabupaten Maluku Tengah. Insiden tragis ini terjadi ketika kelompok warga dari 3 desa, yaitu Desa Sawai, Desa Rumah Olat, dan Desa Masihulan, Maluku bentrok. Aparat kena tembak, mundur sudah, mundur sudah. Korban, anggota polisi yang diketahui bernama Bribka Husni Abdullah, merupakan Kanit Intel Polsek Wahai. Pada saat kejadian, korban berupaya menenangkan situasi yang memanas, namun terluka. Diduga terkena tembakan dan meninggal di tempat. Kapolda Maluku Irjen Pol Edi Tambunan saat dikonfirmasi via telepon seluler oleh tim Kompas TV Ambon menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban. Almarhum adalah pahlawan yang gugur dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban di antara masyarakat. Sementara itu, Gubernur Maluku meminta warga di lokasi agar mau tetap menjaga situasi tetap kondusif dan mempercayakan aparat untuk mendamaikan situasi. Bentrok antar warga yang terjadi juga mengakibatkan beberapa korban luka dari kedua belah pihak. Petugas keamanan masih disiagakan di perbatasan antar desa yang bertikai. Menyikapi situasi keamanan dan ketertiban di Desa Sawai, Rumah Olat, dan Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, maka sebagai Gubernur Maluku, saya menyesalkan terjadinya peristiwa pertikaian antara kelompok masyarakat di dalam wilayah ketiga desa tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian harta benda. Saya meminta warga masyarakat di ketiga desa itu untuk menahan diri, tidak terhasut atau terprovokasi dari siapapun dan dari pihak manapun yang bertujuan untuk memperkeruh situasi Kamtibmas di daerah itu. Mari kita mempercayakan aparatur keamanan dan Polri dan TNI untuk mengambil semua langkah yang dipandang perlu guna memulihkan dengan segera situasi Kamtibmas di daerah itu. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kasus bentrokan antar desa di Maluku Tengah, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV dari Polda Ambon yang melaporkan langsung dari Polda Ambon, Immanuel Alfred, dengan juru kamera Yahya Lating. Selamat petang, terkait dengan kasus bentrok antar warga begitu dan menewaskan 1 orang polisi. Bagaimana perkembangan terkini dari situasi pasca bentrokan? Selamat sore Putu dan juga saudara. Saat ini saya berada di kawasan Polda Maluku dan informasi yang kami peroleh bahwa Bapak Kapolda Maluku Irjen Pol Edi Tambunan bersama dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewirisa dan juga Pangdam 15 Patimura sudah menuju ke lokasi desa yang tadinya bertikai, yaitu di Maluku Tengah, itu di Seram Utara. Dan sejak pagi tadi Kapolda sama Forkopimda Maluku sudah ada di sana dan melakukan mediasi, dialog untuk perdamaian dan menenangkan ketiga pihak yang berkonflik di sana, dan situasi di sana sudah dapat dikendalikan karena di sana sudah ada anggota kepolisian yang dikirimkan dari Polda Maluku dan juga ada bantuan dari pihak TNI. Kapolda juga berharap agar warga yang ada tidak terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya langkah hukum kepada pihak keamanan, dan juga Gubernur Maluku Hendrik Lewirisa menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku agar tetap tenang dan tidak terprovokasi, baik itu melalui media sosial ataupun dari orang-orang yang ingin sehingga Maluku ini ricuh begitu. Lantas selanjutnya yang kemudian juga menjadi pertanyaan publik adalah terkait dengan kronologi. Sebetulnya bisa Anda jabarkan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi sampai akhirnya berujung pada tewasnya Bribka Husni Abdullah, Immanuel? Ya, Putu, untuk sementara informasi yang kami peroleh dari pihak keamanan bahwa pertikaian antar desa ini terjadi karena diduga ada salah paham, dan di sana juga Polda Maluku sudah menurunkan tim bersama dengan rombongan Wakapolda untuk melakukan investigasi lebih mendalam terkait dengan pemicu sebenarnya bentrokan antar desa ini terjadi sehingga
menyebabkan satu anggota polisi meninggal dunia di tempat dan juga puluhan rumah terbakar. Tewasnya Bribka Husni Abdullah tentu ini menjadi catatan begitu ya. Apakah sudah diketahui terkait dengan proses pemakamannya, akan dimakamkan di mana, kemudian apakah ada kenaikan jabatan juga bagi korban mengingat Bribka Husni Abdullah ini gugur dalam menjalankan tugasnya? Ya, Putu, Bribka Husni Abdullah ini gugur pada saat melakukan pengamanan. Artinya dia melakukan pengamanan itu membubarkan massa, menghalau massa dan meminta mereka untuk kembali ke tempat, namun tiba-tiba ada tembakan dari orang tak dikenal mengena ke wajah dari Bribka Husni sehingga Bribka Husni terjatuh di tempat dan meninggal dunia. Dan sejauh ini yang tadi kami update sore ini kami dapat informasi bahwa proses pemakaman Bribka Husni sudah dilakukan di Wahai dan melalui upacara penghormatan kepada Bribka Husni, dan untuk perkembangan apakah Bribka Husni naik pangkat atau tidak kami juga masih menunggu update dari pihak kepolisian, karena kami tadi mendapat informasi juga kami melakukan komunikasi di Wahai bahwa rencananya Bapak Kapolda Maluku dan juga Gubernur Maluku akan bertemu dengan keluarga Bribka Husni di Wahai. Oke, terakhir saya mau mengkonfirmasi kepada Anda, Immanuel, terkait dengan situasi di sana. Tadi dibilang masih ada dialog yang coba dilakukan antara Forkopimda dengan juga masyarakat setempat. Nah, apakah kemudian bisa kita pastikan begitu bahwa situasinya sudah kondusif sehingga masyarakat di sana ini juga tidak perlu khawatir lagi? Ya, Putu, untuk situasi di lokasi kejadian itu saat ini sudah dapat diambil alih oleh aparat keamanan dan warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, dan ada sejumlah warga yang di pengungsian karena rumah mereka terbakar. Penanganan juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Maluku Tengah, Bupati Maluku Tengah dan juga Wakil Bupati sudah ada di sana untuk melakukan langkah tanggap darurat sementara untuk warga yang menjadi korban dari peristiwa ini yang rumah mereka sudah terbakar. Dan saat ini juga kami mendapat laporan bahwa situasi di sana sudah kondusif dan sudah tidak ada lagi gangguan keamanan dari ketiga kampung ini. Dan aparat juga masih terus disiagakan di perbatasan antara desa di sana. Baik, melaporkan langsung dari Polda Ambon, Immanuel Alfred, jurnalis Kompas TV dengan juru kamera Yahya Latte. Terima kasih atas laporan Anda. Kita harap peristiwa serupa tidak terjadi lagi.